Saya itu nggak bergantung hidup dengan pemerintah, nggak Ya, ya. kekuasaan. Kalau untuk Anies, Iya. saya siap. Apapun itu ya Apapun posisinya. itu. Kalau untuk Anies, kalau yang lain belum tentu. Saat nanti Jokowi sudah tidak jadi presiden, pengaruhnya masih akan besar nggak Bang? Jadi gini ya, begitu Anies berhenti, WA gue kagak dijawab. Bikin Jakarta Melayu Festival. Sorry apa Bang? Maaf. Jakarta Melayu Festival. Jakarta Melayu Festival. Oke, baik. Itu udah ke-12 kalinya. Mm-mm. Salah satu pada saat JMF di tahun 2014, Mm-mm. saya membuat pengumpulan dana donasi. Oke. Karena pada saat itu kita sedang giat-giatnya membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza bersama Mercy. Oke, menarik. Medical Emergency Rescue Committee. Ya. Yang diketuai oleh Dr. Yose Rizal. Sekarang orangnya sudah almarhum. Oh iya. Lalu berhasillah kita membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Diserahkan oleh waktu itu Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Berapakah ini Bang? 2016. Oke, ya. Kepada Duta Besar Palestina yang ada di sini. Penyerahannya pada saat itu. Perjuangannya luar biasa. Banyak hal yang kita alamin. Untuk saya dan teman-teman itu mendapat 3 miliar dan 75 juta. Karena simpati kita kepada warga Palestina. Ya. Dan tidak berarti Mercy hanya fokus Palestina, karena banyak yang dia buat di Aceh, di Maluku, di mana-mana gitu. Ya. Ada solidaritas kita kepada persoalan kemanusiaan. Ya. Lalu nanti Anies menang, terus lo dapet jabatan seperti komisaris Ancol kemarin. Menurut lo akan ada di integritas di mana lo akan tahu bedanya ini terima kasih atau memang itu adalah sebagai kapasitas lo untuk mengambil, itu gimana Bang misalnya? Karena ini juga pasti saya bisa sering dipakai untuk menyerang lu kan pasti kan. Pasti. Ya. Silakan Bang. Siap. Jadi gini. Di zaman saya kuliah itu tingkat 5 waktu itu belum SKS. Sorry, jurusan apa sih Bang waktu itu? Saya FISIP jurusan HI. Oke. Saya kuliah 2, satu di FISIP Jayabaya, satu di STF di Arkara. Tapi itu di STF, Sekolah Tinggi Filsafat itu extension ya. Iya. Saya tahu waktu itu melihat senior-senior saya itu menjadi aktivis itu miskin. Maka saya mengambil langkah tidak pernah melamar pekerjaan kemanapun. Saya buka usaha sendiri. Dimulai dari keramik lantai. Ya. Saya buka toko, lama-lama berkembang menjadi bisnis properti. Oke. Jadi saya tidak pernah punya pikiran bahwa proses ini menjadikan saya sesuatu apa gitu. Oke. Lalu menanglah Anies. Jadi ketika siapapun lah teman-teman saya jadi menteri itu banyak tuh. MS Kaban, Ferry Mursidan Baldan, Andi lu boleh cek ya, ini silakan ke orang-orang yang saya sebutkan itu ya. Iya. Yang pokoknya satu circle dan teman lu Bang lah ya. Teman saya banyak gitu loh, Yudi Krisnandi macam-macam. Nggak ada yang satupun yang saya datangi ke kantornya ketika dia jadi menteri. Oke. Tetapi ketika ada satu teman saya yang di penjara, gue datang bolak-balik ke Sukamiskin. Oke. Nggak pernah satupun, bisa dicek nanti, bisa dikonfirmasi ke mereka. Bahkan ketika MS Kaban besok diangkat jadi menteri, malam itu saya di rumahnya, dia bilang, Bang selamat ya, nanti kita berteman ketemu lagi 5 tahun lagi. Kenapa kau begitu guys, kata Kaban, Bang Kaban saya manggilnya. Udahlah, pokoknya Bang tugas baik-baik aja. 2 tahun kemudian Bang Kaban telepon saya, guys makanan di rumahku masih halal. Kangen juga dia sama gua. Lalu Anies jadi gubernur. Saya bilang sama Adnan Pandu Praja, mantan komisioner KPK, Duk, gue nggak mau ikutan Duk ya. Silahkan aja yang lain-lain. Kenapa? Kenapa guys? Gue itu pedagang murni Duk. Gue nggak ngerti birokrasi. Tapi kalau cara kerja gue paham. Tapi kalau birokrasi yang rumit berbahaya buat gue nih. Karena banyak teman-teman yang di Sukamiskin nggak korupsi, tapi masuk penjara gara-gara maladministrasi. Kan nakutin. Pandu bilang, gitu, oh ya udah lo nggak usah. Kebetulan saya sakit. Saya sakit, Anies besuk. Anies besuk di rumah ya. Lalu Anies bilang, guys nanti kalau kita perlu apa-apa bantu ya. Siap, insya Allah. Lalu setelah saya ketemu Pandu. Duk, Anies ngomong gini-gini. Guys berarti dia butuh lu. Duk, kalau gua nanti punya masalah, kan gini.
Kalau untuk saya, misalkan saya lagi bangun, keramik di toko sini habis, harganya 50.000, ada di toko lain 55.000. Kalau buat gue beli yang 55.000. Yang penting tukang bisa kerja. Di birokrasi kan nggak bisa kayak gitu. Lalu Pandu ngasih jalan lah, lo boleh ikut, tetap nanti kalau tim audit sudah selesai, udah tanda tangan, lo aman katanya. Apa yang terjadi? Ketika saya diminta CV, nggak sekedar CV, saya harus ikut pansel. Panselnya itu Maruli Gultom, Ahoker keras. Itu yang diminta sama Pak Anies untuk menjadi pansel kita. Dia ngomong sendiri, saya itu Ahoker garis keras, kata Dr. Maruli Gultom. Profesor Jaki Baridwan, Dr. Irham Dilmi yang selalu mengasesmen berbagai komisaris direksi BUMN. Lalu Dr. Yuri dari BUMD-nya, termasuk dari ini dari KPK. Yang itu saya harus melalui asesmen. Melalui asesmen dipertanyakan dari hal Ancol dari berbagai sisi. Maka saya masuk ke persoalan properti karena saya paling ngerti masalah properti. Yang kedua saya bicara tentang integrasi antara Ancol dengan Pulau Seribu. Ada masalah apa Pak Gis antara Ancol dengan Pulau Seribu? Masalah Pak. Sedunia kenal yang namanya Phuket. Seluruh dunia. Padahal yang dibanggakan hanya 4 pulau. Phi Island, James Bond Island, Coral Bay, sama satu lagi gue lupa. Bahkan Leonardo DiCaprio buat film di sana. Kita punya pulau 108. Orang Jakarta sendiri kalau liburan nggak ada di kepalanya itu tentang Pulau Seribu. Nggak jadi top of mind ya? Nggak ada. Jadi harus gimana? Harus diberikan ruang, diperhatikan lebih ini tentang transportasinya yang terintegrasi dari Ancol ke Pulau Seribu. Karena sebagian kan lewat dari Muara Angke sana yang pakai perahu kayu apa segala macam lah. Selesai diskusi, Pak Maruli Gultom menyatakan gini, Pak Gis sebaiknya Bapak jadi direksi, jangan jadi komisaris. Karena Bapak ini perilakunya pekerja. Saya jawab, mohon maaf Pak. Ini proses sebelum lo jadi ini ya? Boleh di cross check ya? Cross check silakan dengan nama-nama yang saya sebutkan. Ya? Bahkan Pak Irham Dilmi udah bicara tuh di Tempo. Karena waktu itu si Gendang Satu Anggawira kan ngomong soal itu kan, soal ordal. Yang ordal dia, Kang Catut BUMN. Kan gua. Ada prosesnya. Lalu sudah keluar hasilnya, saya dikasih tahu oleh Pak Anies. Selamat guys ya, hasilnya mempesona. Jadi lewat proses. Dan itu pun saya mau karena dalam rangka membantu Anies. Dalam hal kebijakan-kebijakan. Apa yang terjadi ketika saya di Ancol? Bagusnya dicek ke teman-teman di sana deh. Kan Ancol tagline-nya itu Taman Impian Jaya Ancol. Saya ketemu Pak Paul, direktur utamanya. Saya tanya sama Pak Paul, ngobrol. Pak Paul, Ancol ini tagline-nya Taman Impian Jaya Ancol. Iya Pak Gis. Kasih tahu saya dong taman impiannya sebelah mana. Waduh repot ini kalau Pak Gis sudah bicara gitu. Pak Paul, saya bukan orang yang suka nyinyir. Enggak. Saya cuman berpikir nasib Ancol ke depan. Kenapa Pak Gis? Sekarang orang dari Makassar, dari mana-mana datang ke Jakarta, foto di Jalan Sudirman hanya untuk foto di jembatan penyeberangan orang. JPO. Monas pada saat itu belum ya, lagi dibenerin. Cikini Raya lagi dirapiin. Lalu Sudirman Tamrin udahlah. Lalu macam-macam hal gitu. Belum lagi JIS dibangun. Dan semuanya fasilitas itu gratis. Lalu kalau kita tidak bebenah di dalam, yang mau masuk Ancol siapa? Itu lama-lama akan ditinggalkan ya? Ditinggalkan. Akhirnya dirubahlah jadi Symphony of the Sea. Jadi kalau masuk Ancol tuh ke kanan tuh, itu tamannya kan baru tuh. Iya, tahu saya. Itu baru. Symphony of the Sea. Lalu New Resto. Itu bongkar total dari yang tadinya bapuk. Lalu ketika COVID. Udah 109% direksi menyetujui adanya PHK. Dikatakan kalau ini terjadi PHK maka saya akan mundur. Karena pesan Pak Gubernur
kepada kita semua para jajaran di BUMD. BUMD itu bukan hanya tugasnya mencari profit, tapi juga memberikan benefit kepada masyarakat. Kalau kita tidak mampu melindungi karyawan kita, bagaimana pula kita memberikan benefit kepada masyarakat lainnya, maka saya akan mundur. Akhirnya tidak terjadi PHK, itu bocor kemana-mana hingga ketika saya mengundurkan diri. Kamu bisa lihat nanti video-video mereka menulis buku gara-gara guys. Itu yang nulis tuh 34 semuanya karyawan dari pintu gerbang sampai ke dirut. Dan pada saat itu kan memang abang mengundurkan diri untuk fokus ke ini ya, untuk fokus ke pemenangan. Dan saya nggak suka kepemimpinannya Heru. Karena sih dilarang sama Anies untuk mundur. Sebulan saya tahan, 2 bulan, 3 bulan, nggak lama-lama Anies gue nggak tahan deh sih ya, mundur aja lah. Kan gue saya itu nggak bergantung hidup dengan pemerintah, nggak kekuasaan dari di bawah umur kamu jauh. Saya udah berusaha tuh. Bahkan konteksnya dari awal juga kan posisi itu datang karena mereka minta bantuan kan untuk orang yang kompeten. Jadi sebenarnya bukan abang yang mencari, tapi tawaran itu yang datang kan. Sampai karena memang abang tidak terlalu suka dengan bagaimana sistem dan yang lain-lain, dan akhirnya abang mundur dari situ. Kalau ditawarin lagi gimana? Kalau untuk Anies, saya siap. Apapun itu ya, apapun posisinya. Itu. Kalau untuk Anies, kalau yang lain belum tentu. Karena saya suka cara kerjanya. Cara kerjanya itu luar biasa ya dia. Dia mampu mengkolaborasikan semua ide. Peta transportasi Jakarta itu bukan Pemprov yang bikin. Anak-anak muda. Taman-taman di Jakarta itu yang bikin bukan dari Pemprov. Itu anak-anak lainnya itu. Terus Jakarta kota kolaborasi, emang nyampe orang-orang Pemprov bikin font sekeren itu? Nggak nyampe otaknya. Itu kolaborasi dengan orang lain. Itu yang saya suka gitu. Jadi gaya partisipasi publik yang diserap oleh Anies sehingga kita membangun bersama. Buat saya itu sangat menarik, kepemimpinan yang sangat menarik. Selama gaya kepemimpinan seperti itu, abang pasti akan menerima itu ya. Apalagi kalau itu diminta langsung oleh beliau ya. Pertanyaan terakhir Bang, ini adalah yang ditaruh nih, yang pertanyaannya sangat menarik. 2 pertanyaan terakhir deh. Menurut lo Bang, sampai nanti presiden yang terpilih terlantik, lo bisa memprediksi nggak akan seperti apa pemerintahannya? Sebelum ke pertanyaan terakhir, Pak Prabowo, prediksi lo nih pemerintahannya akan seperti apa? Kan lo bilang kan tadi kan lo sudah tidak menaruh harapan lagi kan. Kalau berarti menurut lo akan seperti apa nih? Sama seperti yang sekarang. Sama seperti yang sekarang. Lebih parah atau sama? Ya kurang lebih lah. Sama seperti yang sekarang. Kalau begitu menurut abang sendiri saat nanti Jokowi sudah tidak jadi presiden, pengaruhnya masih akan besar nggak Bang? Jadi gini ya, loyalitas masyarakat kita itu kepada, terutama yang di pemerintahan bukan kepada individu tapi kepada SK. Kepada SK. Siapa yang memberikan SK kepada dia, tanda tangan, itulah loyalitasnya. Sama yang lain-lain juga begitu. Dulu tuh kepala dinas di DKI rata-ratanya, nggak semua ya, itu baik sekali mas saya. Karena kan saya membantu mereka, ngajak mereka diskusi, bikin podcast kayak gini. Begitu Anies berhenti, WA gue kagak dijawab. Nggak semua. Beberapa, tapi gitu. Sehingga itu bisa membuat lo menjadi merangkum sebuah dugaan ya Bang ya, merangkum sebuah dugaan. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih banyak. Kalau begitu podcast ini sangat menarik. Kita sekarang jadi bisa melihat dengan jelas dari mana rasa passionnya Bang Geis Khalifah terhadap seorang sosok Anies Baswedan. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya Bang. Dan saya pengen banget ngelihat naik paling tidak di podcast selanjutnya harapan abang agak nambah lah sama negara ini. Siapa tahu nanti Anies menang kan harapannya nambah. Maksud saya kan seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita. Kenapa insya Allahnya? Ya kan panjang. Begini ya. Kalau gue bilang gue punya harapan sekarang pas segala macam, mereka akan semena-mena lagi. Mendingan gue nggak punya harapan biar mereka berbuat lebih baik. Oke. Bang, terima kasih banyak. Sama-sama sih gue terima kasih udah diundang oleh anak muda populer ini. Berhadapan langsung. Bisa mencurahkan unek-unek. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast Meet the Politician selanjutnya.
Bang.